semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Senadin Karisa dari kelas 9B absen 5. Di sini saya bersama teman saya, Cimi. Oke, serius kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama kurang lebih 3 tahun, OTW 3 tahun, 2,5 tahun pengalaman saya belajar Mandarin di SMP Fransiskus ini. Baiklah, mari berbincang. Oke. Jadi pengalaman saya selama kurang lebih 2,5 tahun belajar bahasa Mandarin di SMP Fransiskus ini sebenarnya cukup menyenangkan, cukup menarik. Semuanya berjalan dengan baik-baik saja bagi saya. Memang dari kelas 7 sampai dengan sekarang ini saya memang beberapa kali menemui kendala yang sebagian besar memang berasal dari saya. Tapi saya tetap mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kalau saya mendengarkan apa yang diterangkan oleh gurunya, saya mempelajari apa yang disuruh untuk dipelajari, saya mengikuti setiap ulangan, saya mengerjakan setiap tugas, saya ikuti. Terkadang saya memang merasa malas untuk belajar bahasa ini. Tapi ya semakin kesini saya mulai ngomong sama diri sendiri kalau ya sudah, belajarlah, karena ini sebuah kewajiban bagi saya. Karena dengan belajar bahasa Mandarin juga tidak ada kekurangannya, malah kelebihan kan. Kita jadi pengetahuan kita tentang bahasa diperkaya, kita bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yaitu bahasa Mandarin. Dan juga saya setuju dengan kata-kata kalau pelajar di Indonesia setidaknya pernah mempelajari bahasa Mandarin ini, karena bahasa Mandarin ini merupakan salah satu bahasa internasional yang banyak dipelajari di negara-negara lain. Makanya saya sangat setuju, setidaknya orang-orang pelajar di Indonesia setidaknya pernah mempelajari bahasa ini. Dari saya cukup enjoy dengan proses pembelajarannya karena guru-gurunya juga baik-baik, dan selama pembelajaran di kelas juga tidak sampai kayak tegang banget, kayak gurunya sama mengintimidasi atau gimana, ya enggak. Guru-gurunya tetap enjoy, cara mereka mengajar juga enak untuk diperhatikan, cara mengajar mereka enak, dan saya juga pribadi cepat mengerti apa yang mereka jelaskan. Dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ini, kalau mau ditanya kendala terbesar apa yang saya hadapi selama belajar bahasa Mandarin, ya di kelas 9 ini. Karena kita harus mempelajari bahasa Mandarin ini secara virtual, hanya lewat Zoom, yang dimana akan sangat sulit sebenarnya untuk mengerti. Tapi saya jujur sangat berterima kasih kepada gurunya karena tetap meluangkan waktu untuk mengadakan Zoom dengan kami murid-murid, lalu dijelaskan dengan baik, pelan-pelan, lalu kalau ada pertanyaan juga dijawab dengan baik. Saya jujur sangat berterima kasih dan sangat bersyukur, karena meskipun memang tidak secepat saya menangkap kalau langsung belajar secara offline di kelas, tapi setidaknya saya menangkap sesuatu gitu. Saya tidak hanya hadir di Zoom lalu setor muka lalu ya sudah gitu. Tapi saya bersyukur karena ketika saya mengikuti Zoom pelajaran Mandarin ini, saya mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih untuk C. Michelle. Terima kasih. Mungkin sekian bincang-bincang tidak jelas saya. Mohon maaf kalau mungkin agak berantakan, agak belibet, susah dimengerti, tapi mohon maklum. Tapi intinya akhirnya selama dari kelas 7 sampai dengan sekarang ini saya enjoy mengikuti pelajaran bahasa Mandarinnya, dan saya sangat berterima kasih kepada semua guru-gurunya yang telah meluangkan waktu untuk mengajari kami murid-murid dari SMP Fransiskus bahasa Mandarin. Mungkin maafkan kami kalau terkadang sikap kami agak mengesalkan, agak kurang mengenakan hati, tapi kami sangat berterima kasih atas
waktu yang sudah kalian luangkan untuk mengajari kami, lalu kesabaran kalian untuk mengajari kami, mengajari bahasa yang bisa dibilang tidak mudah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya. Ulang sih. Kembali lagi bersama saya. Ulang lagi. Baiklah, mari kita mulai sesi berbincang-bincang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Cai Cien.